Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi pada saya. Sebelum itu, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, saya perkenalkan, nama saya Maisaros dengan nomor induk mahasiswa 203230889. Saya dari Prodi PGMI. Nah, di sini saya mendapat tugas untuk membuat video pembelajaran. Nah, video pembelajarannya itu tentang modul ajar. Aduh, saya sedikit pusing. Modul ajar itu seperti apa? Komponennya itu apa saja? Nah, supaya kita tidak pusing atau supaya kita tidak bimbang, mari kita masuk ke materinya. Oke, modul ajar. Nah, di dalam modul ajar ini ada tujuan. Kenapa harus ada tujuan? Karena tujuannya itu untuk mencapai sesuatu yang ingin kita capai. Nah, di tujuan ini, peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Juga, peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Kalau tidak sesuai dengan karakteristik, maka modul ajar bisa dimodifikasi kembali. Nah, peserta mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dengan modul ajar yang dimodifikasi. Lalu, peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan yang di sekitarnya ada seperti buku cetak, poster, non cetak, seperti itu. Itu bisa dikembangkan lagi sehingga dapat mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Lalu ada beberapa pertanyaan. Nah, mari menyimak bersama. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan modul ajar. Ada mengapa modul ajar harus sederhana, memandu pembelajaran yang efektif, ada bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif, lalu ada menentukan asesmen penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, lalu mengapa perlu berpusat kepada murid, perbedaan karakteristik, memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai, terus mengadaptasi modul ajar yang relevan, lalu memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar. Ini perlu diperhatikan dalam membuat modul ajar. Lalu kita memasuki apa yang dimaksud dengan modul ajar. Nah, modul ajar itu sendiri merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merancang pembelajaran. Nah, modul ajar seperti RPP, modul ajar ini seperti RPP ya, yang mungkin guru-guru yang dahulu buat seperti itu. Dengan berkembangnya zaman, berubah dari RPP berubah menjadi dimodif lagi menjadi modul ajar. Sama saja isinya, tetapi modul ajar ini lebih komplit. Nah, dalam modul ajar itu berisikan tujuan, langkah, media pembelajaran, asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik seperti itu. Nah, di sini ada alur penulisan modul ajar. Alur penulisannya itu kita menentukan terlebih dahulu kurikulum operasionalnya itu kita mengambil kurikulum apa seperti itu. Semisal kita mengambil operasional pada P5. Nah, tujuan pembelajarannya itu seperti apa? Lalu alur tujuan pembelajarannya. Setelah terbuat atau terangkai menjadi satu, maka jadilah modul ajar. Nah, di sini contoh
contoh alur penyusunan modul ajar ya. Sini ada tujuan, ada profil Pancasila, ada indikatornya, ada rencana asesmennya, lalu ada elemen-elemen yang dimiliki seperti itu. Nah, setelah itu ada komponen. Komponen modul ajar lengkap. Nah, kalau lengkap itu biasanya komponen modul ajar ini yang di awal biasanya ada capaian modul ajar, ada fase. Fase ini biasa digunakan pada kelas, lalu jumlah jam pelajaran, model pembelajarannya seperti apa, tujuan pembelajarannya bagaimana, tercapai atau tidak nantinya, dimensi Pancasila, pengetahuan keterampilannya. Lalu ada komponen detail modul ajar per pertemuan. Di sini biasanya ada bahan ajar, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, indikator keberhasilan, asesmen, sarana dan prasarana yang membantu seperti itu, serta rancangan kegiatan yang akan dilalui di dalam kelas atau yang akan dilakukan di dalam kelas. Lalu ada lampiran. Nah, lampiran ini sendiri terdiri dari lembar aktivitas atau lembar kerja siswanya. Lalu ada rubrik penilaian baik dari guru maupun siswanya. Bahan ajar yang relevan. Nah, di sini ada struktur modul ajar tersebut, bukan struktur wajib ya. Di sini bukan wajib, di sini ada bisa ada yang dimodifikasi atau yang dibuang. Yang dilampirkan dalam modul ajar yang dibuat. Nah, guru diperbolehkan untuk memilih atau menyederhanakan beberapa komponen untuk dicantumkan dalam modul ajar dengan sesuai kelas yang masing-masing. Nah, ini ya, seperti ini contohnya. Ada identitas sekolah ini otomatis harus ada kompetensi awal, profil Pancasila, sarana, target, model, tujuan, ini seperti ini contohnya. Lalu komponen yang wajib. Komponen yang wajib di modul ajar ya, yang ada di modul ajar itu ada 3. Ini komponen umum, komponen utamanya yang pertama itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus ada di modul ajar. Lalu ada langkah-langkah pembelajaran, karena di modul ajar yang dilihat itu harus yang langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan intinya seperti apa. Berjalan atau tidaknya di dalam kelas itu ditentukan oleh langkah-langkah pembelajaran. Lalu ada asesmen. Asesmen ini sebagai alat ukur untuk kemampuan siswanya seperti itu. Apakah ada remedial atau sudah tercapai atau berhasil atau masih kurang di bawah tujuan awalnya tadi seperti itu. Lalu ada acuan teknik modifikasi modul ajar. Nah, acuannya ini ada 5 ya. Yang pertama menetapkan tujuan. Nah, ini yang pertama sekali, ini menetapkan tujuan belajar berdasarkan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, ini kembali lagi kepada sesuai dengan murid, karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasilanya. Lalu menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Setelah menyusun pembelajaran, kita harus melaksanakan dan merefleksikan yang efektif atau tidaknya seperti itu. Lalu ada proses pembelajaran mendukung pengembangan kompetensi. Nah, makanya dilakukannya asesmen tadi. Nah, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua, masyarakat sebagai mitranya. Ini bukan hanya saja bagi peserta didik, tapi ada melibatkan orang tuanya, serta melibatkan lingkungan sekitarnya. Lalu ada pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ini nanti ada modifikasi lagi atau tidak seperti itu, makanya berorientasi. Lalu hal-hal yang diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi. Nah, ada hal-hal yang diperhatikan, ini ada 4. Di sini ada 4. Yang pertama ada selaras dengan rancangan yang sesuai dibuat saat penyusunan ATP. Nah, di sini modul ajarnya selaras tidak. Apabila tidak selaras, maka dilakukan modifikasi. Nah, yang kedua ada cocok dengan kondisi karakter
murid atau tidaknya. Apabila cocok maka dipergunakan, apabila tidak cocok maka dilakukan modifikasi lagi. Nah, ada sarana dan prasarana yang tersedia. Sarana prasarananya ini tersedia di sekolah. Biasanya ada beberapa sekolah yang masih keterbatas sarana dan prasarana. Nah, ini bagaimana caranya agar modul ajarnya ini terlaksana dengan efektif seperti itu. Lalu adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi seperti itu. Ada kekurangannya maka dilakukan modifikasi, atau ada sedikit perubahan maka dilakukan modifikasi. Nah, contoh modifikasi. Nah, ini contohnya ini. Peserta diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Ya, ini modifikasi ini dilakukan sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Nah, struktur wajib dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwasanya ada 3 komponen yang wajib dalam membuat modul ajar. Yang pertama ada tujuan, lalu ada langkah-langkah, lalu ada kegiatan dan asesmen, seperti itu. Nah, di sini ada paradigma asesmen. Nah, paradigma asesmen ini yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen, baik itu penerapan pola pikir tumbuhnya, atau di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, lalu keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmennya seperti apa, seperti itu. Nah, juga khusus bagi SMK itu terdapat asesmen khas yang membedakan dengan jenjang lainnya, seperti ujian praktek, praktek lapangan, seperti itu, terus ujian kejuruan dan lain sebagainya. Ini juga harus diperhatikan dalam membuat asesmen ya. Ketercapaian atau tidaknya, sesuai atau tidaknya dengan kemampuan, seperti itu. Lalu ada asesmen awal pembelajaran. Nah, asesmen awal pembelajaran itu dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, peserta didiknya butuh pelajaran apa saja. Apabila tidak butuh maka dilakukan modifikasi seperti itu. Lalu pendidik juga asesmen awal ini juga dilakukan pada awal tahun pelajaran, misalnya pada semester awal misalnya, lalu sebelum atau sesudah melakukan satu lingkup materi, seperti itu. Nah, lalu ada asesmen pada awal pembelajaran, diharapkan dapat tidak memberatkan baik dari pendidik, murid, ataupun satuan pendidik lainnya. Berarti ini bersifat fleksibel, jadi tidak memberatkan satu sama lain. Dan juga dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang, keluarga, riwayat tumbuh kembang, dan lain sebagainya. Nah, setelah asesmen awal biasanya itu dilakukan asesmen pembelajaran. Nah, asesmen pembelajaran ini biasanya bagian terpadu dari proses pembelajaran, baik itu memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi yang holistik, serta umpan balik untuk peserta didik, pendidik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen pembelajaran ini dirancang dan dilakukan sesuai fungsi asesmen, sesuai fungsi ya, semisal untuk menentukan kemampuan siswanya, seperti itu, keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaannya agar efektif. Lalu asesmen dirancang secara adil. Ya, asesmen dirancang secara adil. Semua siswa pasti mengerjakan asesmennya, terus profesional, valid karena ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswanya.
Lalu hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Sini ada alur asesmen. Alur asesmen ini ada 7. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran sesuai aluran perkembangan dimensi. Nah, ini menentukan tujuan pembelajarannya supaya dia mencapai apa yang dituju. Lalu ada merancang indikator, biasanya ini memastikan kedalaman tujuannya. Maka dibuat indikator yang mencakup aspek kognitif, sikap, dan keterampilan. Setelah itu, lalu menyusun strategi asesmennya agar tidak belibet. Nah, dilakukan strategi agar tersusun, lalu menyiapkan alat ukur dan instrumen ini biasanya disediakan oleh guru, yaitu membuat rubik, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid. Ini biasanya lembar kerja yang dibuat untuk mengukur pemahaman siswa, mengolah asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membentuk inferensi atau kesimpulan. Lalu menyusun rapor. Nah, menyusun rapor ini biasanya sudah berada di akhir. Nah, di sini ada acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Nah, di sini ada 3 acuan. Nah, sebagai asesmen formatif, asesmen asesmen sumatif. Kalau asesmen ini ada as learning, for learning, dan of learning. Nah, kalau as learning itu biasanya melibatkan peserta didik secara aktif. Nah, for learning juga melibatkan peserta didik secara aktif. Juga kalau for learning ini peserta didik diberikan pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri. Seperti itu. Lalu ada of learning ini biasanya dilakukan di akhir. Nah, ini seperti yang saya ucapkan tadi bahwasanya jenis asesmen itu ada 3 jenis. Yang pertama asesmen as learning, yaitu sebagai formatif, asesmen for learning itu sebagai asesmen formatif, dan asesmen of learning itu sebagai asesmen sumatif. Kenapa of learning itu sebagai asesmen sumatif? Karena dilakukan pada akhir proses pembelajaran, jadi menentukan kemampuan siswanya, seperti naik atau tidak siswa pada tingkat selanjutnya, atau lulus atau tidaknya, seperti itu. Sedangkan yang as learning atau for learning ini sebagai proses dan perbaikan selama proses pembelajaran. Lalu ada contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif ya. Ini ada contoh-contohnya, ada beberapa contoh, baik itu diskusi kelas, drama, presentasi, produk, dan tes lisan. Ini biasanya digunakan bentuk asesmen formatif, baik formatif maupun sumatif. Ini biasanya dilakukan seperti ini. Bukan hanya ini saja ya. Banyak juga asesmen formatif dan sumatif lainnya. Lalu ada pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya asesmen formatif ini dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama ada dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada pendidik dapat menggunakan berbagai teknik observasi atau seperti observasi, performa, seperti itu maupun tes. Nah, adapun tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan interferensi. Lalu pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubik, catatan anekdotal, atau lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran. Nah, ini harus beberapa yang dapat dilakukan dengan dilakukan asesmennya. Yang terpenting itu asesmen dilakukan bersamaan dalam proses pembelajaran. Itu yang asesmen formatif. Nah, sedangkan asesmen sumatif ini biasanya dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester.
Lalu pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa, kinerja, dan lain sebagainya. Nah, hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang dilakukan. Seperti itu. Nah, penting juga bagi guru setiap melakukan penilaian itu harus memegang rubrik penilaian ya. Nah, setelah itu ada pengembangan bahan ajar. Nah, pengembangan bahan ajar. Bahan ajar itu bersifat variasi. Nah, yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar yaitu pertama bahan ajar itu bervariasi baik berupa cetak ataupun non cetak. Seperti itu harus diperhatikan. Lalu sesuaikan buku yang tersedia. Nah, bukunya itu sesuai tidak dengan ATP atau kebutuhan sekolahnya atau karakteristik sekolahnya. Terus kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermanfaat. Nah, setelah mendapatkan bahan ajar, nah kita harus mengembangkannya lagi supaya lebih menarik dan lebih efektif. Nah, buku yang tersedia yang disediakan pemerintah hanya salah satu sebagai alternatif bahan ajar. Guru diperbolehkan untuk mengembangkannya lebih lanjut seperti itu. Nah, lalu ada contoh penyesuaian. Nah, ini hal penting lain yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar. Nah, yaitu menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Nah, ini harus diperhatikan ya, siap atau tidaknya peserta didik sebelum belajar, atau minatnya seperti apa, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik itu sampai mana, seperti itu. Makanya harus diperhatikan seperti itu. Nah, ini contohnya ini diberi kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah dahulu. Ini bagi peserta didik yang belum menguasai kompetensi. Nah, apabila peserta didik yang sudah siap, maka diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dan penugasan yang sesuai. Lalu apabila ada peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi, maka berikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang, seperti itu. Oke, sudah selesai pemaparan materinya. Mungkin bisa dipahami dengan baik. Apabila ada ketidak mengerti atau tutur kata yang salah, baik dari pengucapan, penyampaian, juga dari perilaku saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.